Oke teman-teman, selamat tahun baru dulu. Mudah-mudahan semuanya tambah sehat dan tambah sukses ya 2021 bikin afirmasi. Apakah kita pengen jadi Bushido, Shogun, tapi yang paling penting kita tentunya sehat dulu ya. Karena itu salah satunya kita bawain hipertensi ini karena sudah banyak orang yang mengalami ini ya. Biasanya ada yang esensial, ada yang dari kecil udah kena, ada yang juga sudah karena faktor usia. Jadi kita coba bahas secara ringan aja, bahasa awam, mudah-mudahan ada manfaat. Banyak yang tanya aku kenapa kok nggak pakai Subarasi, kan Subarasi ada anti hipertensi. Jadi sebenarnya kalau aku berpikirnya Utsukushi akan menjadi penunjang ya, penunjang untuk membantu apa yang sudah dilakukan oleh tubuh kita sendiri, obat-obat dokter, dan Subarasi, gitu ya teman-teman. Next. Kenapa disebut silent killer? Karena kadang-kadang orangnya tidak bergejala ya. Jadi banyak sekali orang yang tidak bergejala tiba-tiba pas diukur tensinya naik. Nah, sehingga dia nggak tahu kalau dia sedang hipertensi ya. Dan tentunya hipertensi ini multifaktor. Jadi bukan hanya satu faktor aja tapi multifaktor. Karena itu lebih banyak disebut hipertensi ini esensial. Esensial itu memang dia tiba-tiba naik gitu ya. Entah kenapa nggak tahu. Ada faktor keturunan, diet, makan, iya. Tetapi esensial terjadi sehingga kita perlu jaga seluruh organ tubuh kita ini ibarat kata mesin mobil ya, satu unit mesin mobil kita jaga baik-baik supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang tidak bergejala. Kalau bergejala itu justru lebih aman karena kita buru-buru berobat gitu ya. Karena kalau enggak komplikasinya muncul, wah repot gitu ya. Next. Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa hampir 25,8% orang yang mengalami hipertensi ini hanya sepertiga yang terdiagnosis dan 2/3 tidak terdiagnosis, bahkan dari sepertiga ini yang menunjukkan rutin minum obat pun hanya sekian 0, sekian persen. Itu sebabnya kenapa banyak sekali orang terkena komplikasi dan mati tanpa diketahui karena hipertensi, bahkan banyak sekali orang yang tidak terdiagnosa karena dia sendiri merasa dia tidak apa-apa. Jadi di kedokteran ini ada apa-apa sama tidak apa-apa itu tidak bisa dengan rasanya, katanya, kelihatannya, nah ya, tetapi harus by data sama seperti kita di AFC ya, jadi harus ada data. Misalnya kita bilang, "Bagus aja kok, gua nggak diabetes, gua nggak hipertensi, gua nggak asam urat, lu udah pernah periksa?" "Enggak, kan gua nggak ada apa-apa," gitu, nggak bisa ya. Jadi sehat di kedokteran itu ada tahap-tahap yang ditentukan sehingga seseorang ketika datang ke institusi kesehatan dinyatakan sehat ya, sehat itu harus ada jiwa dan raga. Nah, jiwa itu mulai dari anamnesa, datang, ditanya-tanya oleh dokter, diperiksa tensi, nadi, pernafasan, kadang-kadang refleks-refleks tertentu, lalu masuk ke laboratorium, masuk ke bagian radiologi, masuk ke dokter-dokter spesialis, mulai dari penyakit dalam sampai ke mungkin ke bedah umum dan sebagainya, mata, telinga, THT dan sebagainya, baru setelah semuanya tidak ada apa-apa, maka orang itu secara fisik dinyatakan sehat. Lalu dia akan dikirim ke bagian jiwa, biasanya ke psikiater, untuk diperiksa kejiwaannya. Ketika nggak ada apa-apa juga, maka dia dinyatakan sehat juga jiwanya. Nah, setelah kedua bidang ini lolos, maka orang itu akan menerima surat keterangan sehat ya. Jadi sehat itu bukan katanya ya. Next. Kenapa ya masalahnya ini jadi berat ya? Karena di WHO pun sudah dideteksi bahwa perkembangannya pesat. Logikanya kenapa pesat? Karena tadi, karena banyak orang yang malas periksa, banyak orang yang tidak pernah periksa bahkan seumur hidupnya, atau banyak orang yang merasa bahwa I am okay, gua nggak ada apa-apa, ngapain gua periksa, gitu ya. Jadi itu kata-kata yang berbahaya ya. Gua nggak ada apa-apa kok, ngapain gua periksa? Gua nggak ada apa-apa kok, kenapa gua harus minum SOP? Kenapa harus minum Subarasi? Kenapa harus minum Ustukusi? Kenapa harus minum Lutein? Orang gua nggak ada apa-apa kok. Ingat, semua manusia selalu dibayang-bayangi oleh penuaan, ya. Seperti acara-acara pertamaku dulu bersama AFC, semua orang dibayangi oleh penuaan. Nah, repotnya penuaannya beda-beda, ya. Jadi ketika penuaan itu sudah lengkap pada satu organ vital, Anda akan meninggal dunia. Nah,
itu yang jadi masalah. Nah, penuaan ini nggak kasih kabar teman-teman ya, nggak kasih warning seperti alarm, lu udah segini loh, kan usia usia sel ginjal lu tinggal segini, nggak ada ya, nggak ada. Itu yang jadi masalah. Jadi penuaan adalah sesuatu yang mengejar Anda dan pasti Anda tertangkap. Ketika Anda tertangkapnya sudah lengkap, maka Anda meninggal dunia. Karena itu hati-hati ya teman-teman ya. Permasalahannya itu sebenarnya adalah kesadaran diri kita sendiri bahwa kita merasa kita baik-baik aja, kita oke-oke aja, gua nggak ada apa-apa, gua nggak pernah ada keluhan, gua nggak pernah sakit. Nah, gitu ya. Jadi sehat harus ditentukan by data. Karena itulah kami di kedokteran menganjurkan untuk check up 6 bulan sekali minimal ya. Mobil aja Anda rajin kan, aku aja kalau mobil rajin. Kadang-kadang oli belum 2.000 kilo aja udah cek dulu tanya montirnya, "Masih bagus nggak nih oli? Udah encer belum?" Gitu ya. Anda pernah nggak lakukan itu? Misalnya, ini tekanan darah gua bagus nggak ya? Kekentalan darah gua bagus nggak? Kencing gua bagus nggak? Nah, pernah nggak Anda lakukan itu? Kalau pernah berapa lama? Gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman, itu sebenarnya permasalahan utama adalah kesadaran diri kita. Kenapa angka kejadian tinggi? Sampai, di sini masuk di angka-angka yang bersaing ya dengan kanker dan sebagainya, ya itu karena itu tadi ya. Jadi benar-benar kita harus waspada ya, waspada terhadap segalanya, khususnya hipertensi pada, sore hari ini kita bahas karena ini salah satu yang silent killer karena dia tidak menunjukkan gejala atau tanda kadang-kadang tiba-tiba, waduh gitu ya. Tiba-tiba, waduh gitu ya, harus cuci darah dan sebagainya. Jadi hati-hati sekali, rajin-rajin kontrol dan ikuti semua protokol kesehatan yang mengenai hipertensi maupun kesehatan lainnya, supaya penuaan itu tidak terlalu cepat ya. Dan kenapa harus minum SOP? Kenapa harus minum Subarasi? Karena pasti penuaan Anda diperlambat, bahkan dibalikkan. Jadi orang kadang tanya, "Gue baik-baik aja kok ngapain gue minum SOP, usih-usih, buang-buang duit aja, mendingan minum air putih juga sehat kok." Teman-teman, minum air putih itu bukan sehat. Minum air putih itu harus, teman-teman. Karena tubuh kita perlu air, ya. Bukan berarti minum air putih Anda sehat, langsung seluruh-luruhnya, enggak, ya. Ada penuaan, ada toksin yang masuk, air putih nggak bisa cuci toksin sebanyak itu. Terus ada, semua penyakit-penyakit yang bisa muncul karena degenerasi, karena kemunduran sel. Nggak bisa minum air putih, bahkan pH yang 11, bahkan pH 100 pun nggak ada cerita bisa bikin sel kita tambah muda tuh nggak ada teman-teman ya. Jadi kita harus selalu aware dan jangan anggap enteng. Next. Ngeri ya kalau lihat 63 juta tuh ngeri sekali ya, hampir 33% emang dari penduduk kita. Oke ya teman-teman bisa baca ya, hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi ya. Tekanan darah adalah kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh ya, arteri tubuh ya. Ingat arteri tubuh bukan vena ya, yaitu pembuluh darah utama dalam tubuh. Tekanan ini tergantung pada resistensi. Resistensi itu daya tahan, kekuatan gitu, dan seberapa keras jantung bekerja. Jadi kalau Anda hipertensi, maka resistensi, ketegangan ya, ketegangan dari pembuluh darah itu tinggi dan jantung bekerja lebih keras. Karena itu kalau kelamaan bisa jadi hypertensive heart disease namanya. Semakin banyak darah yang dipompa jantung dan semakin sempit arteri, maka semakin tinggi tekanan darah Anda. Nah, hasil tekanan darah kan ditulisnya 2 ya, teman-teman, mungkin pusing ya baca itu. Jadi kalau diukur tekanan diastolik dan sistolik. Diastolik itu atas, jadi kalau ditulis selalu di depan, misalnya 120/80. Maka 120 adalah tekanan, arteri, resistensi arteri di saat si pembuluh darah atau otot-otot jantung sedang relaksasi, sedang santai ya. Nah, waktu sedang aktif. Nah, sedangkan diastolik waktu dia lagi relaksasi. Makanya tekanan darah tinggi ketika terjadi di diastoliknya, di bawahnya ya 100, milimeter air aksa atau lebih itu jauh lebih ditakuti daripada yang atas, walaupun dua-duanya berbahaya ya. Next, makanya kita bagi ada hipertensi sistolik dan ada hipertensi diastolik.
Usia biasanya memang naik. Jadi teman-teman ada istilah, "Oh kalau orang tua, 140 itu normal," itu tidak benar sebenarnya ya, tidak benar, ya. Jadi ada batasan yang orang dibilang, "Oh ini hipertensi," bukan karena usia saja. Banyak konsumsi garam, gendut, memilih keluarga dengan hipertensi, kurang makan buah dan sayuran, jarang berolahraga, minum terlalu banyak kopi. Nah, untungnya aku nggak suka kopi, heeh, terus terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras. Kalau dilihat-lihat ini, nomor satu aku belum, nomor 2 iya, nomor 3 sedikit ada, nomor 3 ada, nomor 4 bener, nomor 5 udah jarang nih gua olahraga. Yang aku lakukan hanya 2 loh, minum tidak minum kopi dan tidak minum minuman keras. Jadi resikonya untuk aku pun tinggi, ya tidak rendah. Jadi hati-hati ya, dan ada namanya stres oksidatif itu artinya bahan-bahan yang benar-benar oksidatif ya, suatu hal yang benar-benar racun buat tubuh dari luar itu masuk, itu juga pengaruhnya besar sekali. Hati-hati ya teman-teman, boleh catat di kertas ini, kalau bisa kita coret-coret, nah maka faktor risiko akan turun, kemungkinan Anda kena hipertensi juga akan turun. Next. Hipertensi primer ini tidak diketahui, orangnya baik-baik aja, ginjalnya baik, hormonal baik, tiba-tiba dia naik. Itu namanya primer atau esensial. Sekunder, ada penyebabnya, begitu ya. Next, nggak usah kita bahas terlalu dalam. Yang paling sering sakit kepala, tapi bukan berarti orang sakit kepala hipertensi. Ya, banyak utang juga bisa sakit kepala, teman-teman. Lemas, masalah dalam penglihatan, nyeri dada karena memang jantungnya capek ya, sesak napas, aritmia, dan adanya darah dalam urin karena adanya kerusakan kapiler di sana. Ini salah satu tanda dan gejala yang keluar ya. Next, tekanan darah yang normal. Oke, tekanan darah yang di atas harus di bawah 120 atau sama dengan 120, bahkan sekarang prehipertensi. Waduh, 120 aja udah prehipertensi. Aku aja udah di sini loh, antara 120 ke 139. Ngeri ya. Terus hipertensi tingkat satu, yaitu sistoliknya 140 sampai 159, dan tingkat 2 adalah di atas 160. Biasanya kalau sudah di atas 160, ya kita sebutnya sudah maligna. Begitu juga yang diastolik, harusnya di bawah 80, aku pun di atas 80 loh, udah di atas antara 80, 89 ini. Lalu 90 ke 99 itu udah, derajat udah mungkin boleh dibilang ringan menuju sedang, di atas 100 sudah disebut cukup berat, dan kalau di atas 100 milimeter air raksa, maka kita sebutnya sudah bahaya atau maligna. Next. Orang dikasih obat, diet ya, gaya hidup, olahraga, terus, pemilihan makanan banyak sayur ya, menjauhi pengawet, stressing tadi yang disebut oleh, slide kita yang pertama itu benar-benar dipatuhi, maka itu adalah strategi terapinya. Jadi terapi kalau bisa, jadi kalau orang masih dalam borderline, belum terlalu tinggi, biasanya dokter tidak berikan obat, tapi dia merubah lifestyle dulu, dicoba ya, misalnya diet garam, makan sayur yang banyak, olahraga, tidur cukup, hilangin stres. Kalau tensinya bisa turun dengan cara itu, biasanya orangnya tidak pakai medikamentosa atau obat. Tapi kalau nggak berhasil juga, orangnya akan diberikan medikamentosa dengan dosis yang paling rendah dulu, ya, begitu. Nah, pada kelompok-kelompok yang seperti itu, teman-teman bisa coba berikan produk kita ya, baik Subah maupun Utsukushi. Jadi benar-benar akan sangat membantu di awal-awal ketika orang itu masih di borderline. Next. Obat untuk hipertensi banyak ya teman-teman, ada yang untuk menghambat renin. Renin angiotensin itu adalah sistem hormon yang mengatur tekanan darah. Ada yang diberikan melebarkan pembuluh darah, ada juga obat diberikan obat diuretik namanya, dibuang cairan tubuh kita, diberikan supaya, membantu penurunan dari tekanan darah ya. Jadi ini beberapa golongan obat yang biasanya dipakai di medikamentosa kedokteran untuk, melawan hipertensi. Next.
Oke, produk AFC mana nih yang memiliki peranan dalam mengatasi hipertensi? Next. Kalau darah rendah nggak perlu ya, darah rendah banyak yang tanya sama aku, darah rendah itu aku pengen obatin, ngapain? Darah rendah itu bukan penyakit yang berat ya, memang nggak normal tapi nggak apa-apa. Jangan coba-coba menaikkan tekanan darah. Ini kandungan-kandungan usus-usus, next. Jadi, secara tidak langsung ya teman-teman ya, jadi kita mencoba membahas ingredients ini supaya teman-teman sedikit lebih tahu, tapi tolong jangan dibahas dengan orang lain karena nanti Anda bisa diserang. Anda tetap pakai paten fungsi, cuman sebagai member, sebagai leader, sebagai edukator di AFC, Anda harus tahu juga, oh ternyata fucoidan itu manfaatnya gede loh, bisa menjaga tingkat keenceran darah, memperbaiki sistem imun dan sebagainya, sehingga darah yang agak encer ini tidak terlalu berat untuk menaikkan tension atau resistensi dari pembuluh darah kita, gitu ya. Next. Sedangkan di resveratrol, nah kita bisa lihat di situ ada ada faktor-faktor yang bisa mengendalikan salah satu unsur yang bisa menaikkan tekanan darah yaitu kolesterol ya. Next. Nah, di sini juga kita lihat dia bisa berfungsi banyak sekali ya, baik sebagai polifenol yang memiliki efek antioksidan, terus bisa melindungi sel dari aktivitas radikal bebas yang tentunya dapat memacu kerusakan sel termasuk yang mempengaruhi renin-angiotensin ya. Secara tidak langsung, maka usus ini sangat-sangat berguna untuk membantu supaya faktor-faktor yang bisa mencetuskan tekanan darah tinggi naik itu dikurangi ya. Next. Nah, di sini ada salah satu uji klinis, teman-teman nanti bisa baca ya supaya hemat waktunya karena ini terlalu dalam nanti. Next. Ada glutathione. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, kalau aku melihatnya yang bagus adalah detoksifikasi dan dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan, ya. Karena pencernaan yang baik akan membantu semua fungsi tubuh kita juga akan baik, faktor-faktor yang bisa mencetuskan naiknya tekanan darah juga akan dibuang melalui usus dan itu akan menurunkan resiko. Jadi lebih bersifat preventif, pencegahan terhadap terjadinya suatu hypertension ya. Next. Ya, lewatin aja, Kak. Kenapa usus ini penting, teman-teman, untuk dibersihkan? Kalau aku kasih ilustrasi gampang, yang sederhana ya. Misalnya kita punya, bak mandi ya, kalau teman-teman kalau aku rumahku masih belum kayak rumah sultan nih, kayak rumah Pak Budi, jadi masih rumah biasa. Jadi kami air mandi masih pakai gayung ya, jadi masih pakai bak mandi, itu aja kita harus bersihkan. Bagaimana dengan usus? Ya. Jadi waktu aku dulu di bagian forensik, ketika seseorang lahir ke dunia ini, itu kalau dilakukan, pemeriksaan anal ya, dilihat rektum, namanya lobang, di anus itu, lobang usus terakhir ingin keluar ke anus itu kira-kira besarnya sekitar, 3, 4 kali gundu atau kelereng. Oke ya, gede teman-teman ya, sekitar 5, 6 senti, 7 senti diameternya. Ketika seseorang meninggal dan dilakukan otopsi, teman-teman tahu nggak, hampir 7-80% orang di saat dia meninggal, itu lubang sudah nggak ada lagi. Hanya tinggal sebesar, mungkin setitik jarum pentul, ya. Kenapa? Karena ususnya nggak pernah dibersihkan, oke. Nah, itulah makanya aku lihat dari pihak Jepang, mereka sangat memperhatikan itu, mungkin salah satu faktornya itu. Dulu sempat ada terapi terkenal sekali namanya kolon terapi, disedot, dibersihkan ususnya, sehingga itu akan sangat membantu kesehatan. Dan sekarang kita nggak perlu sampai repot begitu karena kita ada kemampuan untuk melakukan itu melalui produk Usukushi. Bila itu dilakukan, teman-teman bayangin nggak, yang tertumpuk itu selama puluhan tahun dan mulai dibersihkan oleh Usukushi,
kira-kira ada berapa ya substances atau, kandungan-kandungan yang buruk yang bisa menyebabkan hypertension yang dibuang lewat situ. Oh, banyak sekali teman-teman ya. Jadi itu secara tidak langsung makanya usus-usus harus Anda konsumsi juga untuk menghindari hypertension. Nah, the effect of probiotics supplementation on blood pressure. A systemic review ini suatu, analisa ya, suatu uji klinis yang bagus sehingga dianggap bahwa probiotik ini secara tidak langsung menjadi suatu suplemen untuk menjaga kestabilan tekanan darah, ya, intinya seperti itu ya. Next, ini beberapa sistem yang pengaruh banget ke tekanan darah mulai dari angiotensin, angiotensin 1, angiotensin 2, renin, dan sebagainya yang akhirnya bisa menyebabkan gagal jantung dan sebagainya. Ada ACE inhibitor, aku rasa nggak perlu kita bahas ya sore ini untuk anak kedokteran sih perlu. Next. Nah, ini kira-kira cara prebiotik ya. Jadi kalau teman-teman lihat sirkulasi ini, maka dengan prebiotik ini masuk ke dalam badan kita ya, dia akan membantu banyak hal termasuk ada vasodilatasi yaitu melebarkan pembuluh darah, ada peningkatan dari metabolisme untuk membuang racun dari tubuh ya, mencegah bertumpuknya lemak dalam tubuh, oke, dan suppress insulin signaling in adiposit ya. Jadi dia menjaga ketika seseorang itu misalnya agak gendut dan sebagainya, dia mencegah supaya jangan sampai ada suatu signal-signal yang merusak kerja insulin ya, kira-kira seperti itu ya. Next. Ada yang tanya, kenapa bahas Utsukushi sedangkan paten yang bagus untuk Subarasi? Ini juga yang aku tanyakan ke Angga, dan setelah aku baca data-data dari Angga, justru AFC ini ingin memberitahu pada Anda bahwa Utsukushi selain paten-paten yang sudah dikeluarkan, ternyata memiliki beberapa kandungan yang sangat-sangat berguna, ya, yang sangat-sangat berguna untuk membantu tubuh kita menstabilkan tekanan darah, ya. Jadi bukan paten, tetapi ini, misalnya teman-teman dorong mobil, ada satu orang seperti Hercules, wah badannya gede, sudah bisa dorong, ya. Tapi mobilnya misalnya tronton, kira-kira kalau dibantu lagi sama 10 orang berguna nggak? Ya, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan ini pun aku pertanyakan pada Angga, ya. Karena Subarasi teman-teman sudah tahu itu anti hipertensi, tapi ternyata di dalam Utsukushi ada loh yang berguna juga loh untuk bantu Anda supaya jangan sampai terjadi hipertensi, begitu. Jadi bukan berarti Subarasi ini Utsukushi dipatenkan untuk hipertensi bukan, tetapi seperti aku kasih ilustrasi tadi, ada seseorang dorong mobil tronton dan dibantu oleh orang lain. Nah, orang lain itulah yang ada di dalam Utsukushi. Gitu ya. Next. Teman-teman yang baru pertama kali ikut ingat ya, yang namanya sop Subarasi ini adalah penyempurnaan dari Salmon Ovari Peptide 100 Plus dan dia ada sardine peptide serta tomat peptide ya. Jadi ini adalah suatu triple peptide yang luar biasa ya. Kalau aku memang merasa Subarasi ini cocok banget. Ada yang nggak cocok loh, Dok, lebih cocok SOP loh, Dok, dan sebagainya. Ya itu aku nggak bisa jawab ya, karena teman-teman di dunia kedokteran ini ada yang namanya nyaman, ada yang namanya sudah jatuh cinta pada produk tertentu ya. Nah, tetapi teman-teman, coba kita mulai bikin suatu mindset untuk berdasarkan data ya. Jadi semua yang ada di SOP sudah disampaikan, ada juga di Subarasi, tetapi ditambah dengan sardine peptide dan tomat peptide sehingga dia punya antihipertensi dan mencegah agregasi trombosit ya. Next. Ada juga yang tanya, bahaya nggak ya minum Subarasi ini ya? Nanti tekanannya normal jadi turun, jadi mati orangnya, pingsan dok. Jadi gini, antihipertensi bukan berarti menurunkan tekanan darah di saat darahnya normal. Ya, antihipertensi itu ketika tekanan darah kita melampaui batas normal, maka dia mulai bekerja untuk membantu. Begitu ya. Jadi kalau orangnya normal nggak diganggu teman-teman ya. Next.
Dan satu lagi aku ingetin sama teman-teman, banyak yang suka tanya juga ya, bahwa mendapatkan paten fungsi itu susah loh teman-teman ya. Paten fungsi lain dengan paten merek. Nah, jadi jangan salah kaprah, apalagi AFC kan sibuk diserang terus gitu ya. Jadi ada aja yang cerita jelek tentang AFC ya, padahal produknya jauh lebih jelek, gitu ya. Tapi biasanya gitu, orang jelek kadang-kadang suka jelekin orang ganteng kan, suka jelekin orang cantik. Nah, jadi kalau orang menjelek-jelekan kita, udah biarin aja ya. Jadi biarin aja, yang penting kita bilang ini ada patennya. Kalau Bapak nggak percaya, Ibu nggak percaya, ya nggak apa-apa ya. Ini juga saran dari aku, tiap hari ada ratusan sih orang WA aku, bahkan kadang bisa tembus 1.000 lebih aku udah dapat WA. Orang kadang-kadang tanya, "Dok, kenapa ya? Aku yakinin orang kok nggak percaya ya?" Ada dokter juga nggak percaya loh, aku tiap kali datang dimarahin, aku tanya sama dokter gigi, aku jawab lagi dimarahin lagi, datang lagi dimarahin lagi. Aku bilang, "Bu, yang aku tanya justru sebaliknya. Ibu bolak-balik datang ke dokter itu, berusaha meyakinkan dia tentang AFC, buat apaan?" Gitu ya, buat apaan? Ya teman-teman ingat ya, ada orang yang nggak percaya bahwa matahari terbit di timur, ya nggak apa-apa, gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan Anda terus berusaha meyakinkan benang basah, menegakkan benang basah. Ini tips aja, baik secara medis, baik secara bisnis. Percuma ya teman-teman. Kadang-kadang aku dapat satu kasus, akhirnya setelah dipaksa terus untuk percaya, ada seseorang temanku di Palembang, dia percaya ya. Dan akhirnya dikasihlah ke ibunya. Ibunya ini kebetulan pernah stroke, oke, dan sekarang sudah agak sehat. Begitu dia minum produk kita, dulu masih SOP, 3 hari, ibunya meninggal dunia, teman-teman, oke ya. Dan akhirnya, ini yang orang terpaksa percaya ini, ngamuk besar, mau lapor polisi dan sebagainya. Ya, ini pengalaman buruk yang aku ingatkan pada teman-teman. Jangan paksa orang untuk percaya dengan AFC, oke ya. Kita bukan orang yang intimidatif ya, bukan MLM yang radikal, yang memaksa orang untuk percaya, bukan. Ya, aku dipesankan oleh Pak Ernest, Pak Niko, Pak Michael, kita harus mendidik. Ingat teman-teman, mendidik. Mendidik itu kayak apa? Kayak sekarang aku lagi ngobrol sama teman-teman. Aku nggak paksa teman-teman untuk percaya sama aku juga nggak paksa teman-teman untuk percaya dengan AFC, enggak. Tapi aku memberitahu teman-teman bagaimana cara mengedukasi orang lain dengan bahasa awam. Pakai bahasa kedokteran juga puyeng teman-teman. Ya, aku aja puyeng kalau kuliah, gimana kalian mau dengerin bahasa kedokteran? Nah, begitu juga meyakinkan orang, ya. Bagaimana sih dok cara meyakinkan orang yang paling baik? Banyak yang tanya begitu teman-teman setiap hari. Aku bilang cara meyakinkan orang yang baik adalah dengan cara menceritakan apa yang kita yakin. Oke, teman-teman? Cara meyakinkan orang yang baik adalah dengan menceritakan sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya pada dia, apa yang kita yakin. Itu aja. Nah, sekarang teman-teman yakinnya sampai mana? Mengertinya sampai mana? Ya gitu. Jadi kalau misalnya ada paten fungsi yang teman-teman belum ngerti, teman-teman boleh buka Google. Atau belum ngerti juga, teman-teman boleh tanya aku. Kalau aku nggak ngerti pun, aku akan tanya kepada manajemen. Kalau manajemen nggak mengerti pun, mungkin akan tanya kepada dokter-dokter yang ada di AFC Pusat. Seperti itu. Jadi konsultasikan juga setelah Anda yakini, ya. Atau dibalik, konsultasikan dulu baru Anda yakini dan ceritakan pada orang lain. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, jangan kecewa, jangan takut, jangan malu kalau orang nggak percaya. Ada orang yang nggak percaya AFC? Ada. Banyak nggak? Banyak. Banyak teman-teman, banyak. Tapi itu bukan tugas kita untuk memaksa dia percaya. Ya, ini tips saja ya, karena teman-teman buang waktu nanti. Next. Untuk teman-teman yang sering tanya tentang paten fungsi, yang tanya jurnal, yang tanya uji klinis, aku sampai ketemu satu leader dari MLM lain yang meyakini bahwa produk dia dengan ARPH tinggi bisa menyembuhkan kanker dan sebagainya. Dan dia bilang, "Kami ada uji klinisnya, ada beberapa pasien minum produk kami, kankernya hilang." Bagaimana AFC
kok hanya berdasarkan paten fungsi? Kalau kami berdasarkan uji klinis. Uji klinis lebih hebat daripada paten fungsi. Karena kalau ada 5 orang sembuh kanker, berarti uji klinis itu menunjukkan produk itu berguna untuk semua orang penderita kanker. Itu menurut, dokter-dokter kami gitu. Dokter-dokter kami nggak kayak dokter Wigi, dokter kami lulusan luar negeri, dari Australia, dari Jepang, dari Rusia, dari mana. Aku bilang, "Dokter beneran apa dokter hewan? Ini yang dibicarain apa?" Aku bilang. Kok bisa-bisanya bilang, uji klinis jauh lebih tinggi dibandingkan paten fungsi. Yang bilang siapa? Jadi bilang, "Dokter lebih lebih pintar dari Anda." Oh ya udahlah, aku bilang, "Ya selamat jalan deh, goodbye." Kalau aku nggak pernah dengar sih, aku bilang kayak begitu. Mungkin lain, apa mungkin dokternya kuliah di planet Mars ya atau di mana aku nggak tahu. Cuman kalau aku berkata seperti ini, uji klinis adalah tahapan menuju dikeluarkannya paten fungsi. Oke, itu aja. Jadi nggak ada namanya paten fungsi kalah sama uji klinis, gimana cerita? Aku bilang, "Lu gila, ada 5 orang kebetulan minum produk kita dan kankernya dinyatakan sembuh atau gula darahnya dinyatakan turun, lalu kita langsung bilang bahwa kita punya ini bisa nyembuhin kanker." Wow, aku bilang gila. Ya itulah kadang-kadang edukasi di tempat lain nggak bener ya teman-teman. Sudah benar-benar pasang kacamata kuda, nggak berpikir jernih lagi, ya, dan akhirnya membabi buta, ya. Kami medical expert, mudah-mudahan ya semua sejawatku juga, baik, Dokter Trevino, Dokter Wijaya, dan sebagainya, Dokter Ngurah, Dokter Armin, Dokter Yudi, kami semua memang tidak dibiasakan, tidak dibolehkan, dan tidak dianjurkan untuk overclaim, hanya untuk memaksa kalian percaya dan beli AFC punya produk, enggak, ya. Aku nggak akan pernah lakukan itu, ya. Jadi jangan juga teman-teman di lapangan seperti itu, ya. Tetap menjadi edukator yang baik, tetap menjadi orang yang, humble ya. Nanti suatu saat kan teman-teman juga jadi seperti kami ya, jadi, Bushido, mungkin double Bushido atau apa. Jangan karena itu kita merasa bahwa kita lebih hebat, enggak. Dimanapun posisi teman-teman nanti, teman-teman tetap menjadi edukator yang baik, ya. Jadi tetap berdasarkan data. AFC menang di mana teman-teman? Omset timku sekarang itu lebih dari 8,5 M setiap hari, ya. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Kalau aku yakin, pertama karena kita jujur. Mulai dari CEO-nya, mulai dari co-CEO, mulai dari Pak Niko, mulai dari Angga, semua orang AFC jujur. Jujur itu nggak enak kalau jawabannya memang tidak sesuai diharapkan, tapi nggak apa-apa. Orang akan bilang, "Oh, Angga tadi cerita bener loh." Nah, lebih baik begitu ya, daripada suatu hari dia bilang, "Bangsat nih dokter Wiki nih, bohong ini." Nah, gitu ya teman-teman. Jadi edukasilah dengan baik. Tahukah Anda bahwa fruit fly adalah scientific breakthrough yang diekstrak dari selaput yang mengelilingi biji dari tomat matang pilihan. Dan ini kalau aku nggak salah dengar ini dari Inggris. Karena itu ini satu-satunya kerjasama dengan Inggris ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi membantu menormalkan trombosit yang agresif. Jadi trombosit agresif gimana ya, ilustrasinya gini teman-teman, kayak sekarang lagi Covid nih, kita kan nggak boleh ngumpul, oke ya. Nah, produk ini punya paten fungsi kayak Satpol PP, kayak tentara, kayak polisi yang membubarkan kerumunan. Seperti itu gambarannya ya, oke. Jadi bukan mencegah terjadinya pembekuan darah, bukan loh. Tetapi dia mencegah supaya si trombosit ini nggak ngumpul-ngumpul, gitu ya teman-teman. Itu ya gambaran awamnya seperti itu. Next. Apa paten fungsi dari Subarashi? Ingat ya teman-teman ya, anti hipertensi, regenerasi sel ya. Terus ada skin improvement, juga ada yang namanya anti agregasi trombosit, itu artinya mencegah mereka berkumpul dan menjadi bekuan yang tidak normal, bukan mencegah pembekuan darah. Oke ya, next. Jadi teman-teman kalau di lapangan, kalau ada yang menyerang, ada yang eee, tidak suka dengan kita ya, ada yang jijik dengan AFC, ada yang jelek-jelekkan, seperti kemarin ada Dokter Steven Sumantri itu ya, dia menjelek-jelekkan produk AFC. Untung aja
Pak Michael sama Pak Ernest sabar loh, kalau aku sama Pak Niko nggak sabar, teman-teman, ya, gitu ya. Itu dokter satu menurut aku sudah melanggar hukum, ya. Dia bikin di IG-nya atau di mana aku nggak tahu, Angga mungkin lebih tahu, tentang menjelek-jelekan produk kita. Ngawur itu dokter gila itu, nggak bener itu, nggak boleh kayak begitu ya. Jadi kita jadi dokter seperti almarhum papiku juga dokter bilang, "Jangan arogan." Aku nggak lebih hebat dari kalian dalam hal apapun kok. Aku manusia yang sama, lahir sama, ya, mata 2, kaki 2, semua sama, hanya kebetulan aku waktu kuliah masuk di fakultas kedokteran, dan aku jadi dokter. Kalau teman-teman masuk di fakultas teknik, ya jadi ST, seperti itu aja. Ada dokter-dokter, mudah-mudahan ada sejawat juga yang lagi dengar, kita bukan satu makhluk yang kastanya lebih tinggi dari orang lain. Bukan loh, ya. Papiku memberitahu itu dari aku masih kecil. Jadi, sebagai dokter, tugas kita apa? Lakukan aja sumpah Anda, ya. Jadi, jangan nganar-nganar bahasa Palembang ya, melebar sana melebar sini. Aku terus terang gemes banget ini sama Dokter Stephen Sumantri ini ya. Bikin di IG-nya bilang produk kita berbahaya, bisa bikin orang autoimun tambah berbahaya, celaka. Ada itu, ratusan member yang tanya sama aku dan sampai hari ini ada yang masih tanya, ya. Dan aku harus jawab ya, mungkin ada yang masih percaya atau masih ada yang galau, karena ini orang sudah keterlaluan, sudah nyerang produk kita secara langsung, ya. Kalau dia cuman memberi nasihat berhubungan dengan dia dokter ahli imunologi, ya aku akan terima ya, atau dia serang aku pribadi malah aku nggak marah. Tapi karena dia menyerang dan menjelekkan produk AFC, aku harus jelaskan juga di sini, terutama karena ini menyangkut tentang usus-usi. Pertama, teman-teman, tidak ada satupun penyakit autoimun bisa sembuh di dunia ini, dan tidak ada satupun dokter di AFC, apalagi aku yang menyatakan bahwa produk AFC bisa menyembuhkan penyakit autoimun. Nggak ada, ya. Mudah-mudahan si Stephen Sumantri itu yang jelek-jelekkan lagi dengerin juga, mudah-mudahan. Oke ya, kalau dokter lagi dengerin dok, kami tidak pernah mengatakan bahwa produk AFC menyembuhkan autoimun. Jadi pernyataan Anda ngacau dokter ya, nggak benar. Oke ya. Lalu kedua, tidak ada satu bukti pun yang aku lihat dari Anda, Dokter Stephen Sumantri, yang menunjukkan ada research tentang pasien Anda yang mengalami autoimun, ya, lalu hanya menggunakan produk dari AFC. Dan terbukti pasien itu menjadi parah atau meninggal dunia yang disebabkan oleh produk AFC. Nggak ada, ya dokter. Kalau Anda dengar Dokter Stephen Sumantri, bagus nih. Gua gregetan udah sama lu, ya. Nah, nggak ada, ya. Jadi Anda tidak pernah melakukan research apapun tentang produk AFC. Jadi Anda ini ngacau, oke ya, sembarang ngomong aja. Dan aku yakin Anda Dr. Stephen Sumantri, oke, Anda tidak lebih pintar dari semua dokter-dokter yang melakukan research tentang produk AFC yang ada di Shizuoka sana, ya. Anda nggak lebih pintar ya. Jadi Anda jangan menyerang AFC, oke? Jangan sekali-sekali menyerang produk AFC tanpa Anda ada bukti-bukti klinis, data-data klinis yang akurat, dan itu memang pasien Anda sendiri. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Anda mengaku Anda ahli imunologi. Oke, aku ingin tanya sama Anda, Dr. Stephen, apakah Anda bisa menyembuhkan penyakit yang namanya autoimun? Ya, nggak bisa. Oke, jadi mudah-mudahan nih ada yang dengar atau anak buah Anda atau Anda sendiri, aku udah gregetan nih sama Anda nih. Untung aja loh CEO kami masih pending ini masalah ya. Kalau Anda memang punya data-data tersebut, merasa lebih pintar dari dokter-dokter yang ada di AFC Japan, Anda muncul dong ya di depan umum ya, ketemu sama kami. Nah, jangan asal ngomong. Ingat, siapapun orang yang bikin pernyataan, apalagi Anda seorang dokter, pakai otak, pakai data, ya. Teman-teman boleh simpen omongan aku ini, yang masih galau dengan Stephen Sumantri ini,
Anda boleh teruskan pesan suaraku ini. Ini orang menjelek-jelekkan produk kita tanpa dasar apapun, ya. Bahaya ini manusia satu. Jadi teman-teman yang lagi dengar acara ini, nggak usah galau-galau lagi. Semua yang ditulis di IG yang namanya Dr. Stephen Sumantri, itu semuanya ngacau, oke? Semuanya nggak benar dan nggak ada datanya. Hanya bersifat emosional, ya, hanya bersifat arogansi saja karena dia tergabung di salah satu institusi yang berhubungan dengan dokter imunologi, sedangkan prof, salah satu prof atasannya malah mau menjadi penasehat dari AFC. Nah ya, jadi nggak usah galau ya teman-teman. Ini Stephen ini kurang ajar ini. Anda tahu nggak, yang namanya AFC ini sekarang aja ada ribuan mungkin orang yang ikut acara ini, ya, percaya dengan AFC. Ada orang miskin yang menggantungkan semua harapannya dengan AFC. Jangan coba-coba Anda ganggu AFC tanpa data yang jelas, ya. Lu berhadapan sama gua ntar pribadi. Bisa celaka lu Dokter Stephen ya. Jadi berhenti Dokter Stephen ya, kalau lagi dengar, lu berhenti pasang-pasang IG-IG yang menjelekkan AFC. Pengobatan hipertensi ini teman-teman lihat ya, sebagian penyakit hipertensi ada yang harus seumur hidup nggak obatnya, ada. Ada beberapa leader kita ya, termasuk kalau aku boleh izin, mohon maaf kalau aku salah, aku izin, istrinya Pak Budi Darwin, istrinya Pak Yohanes Chi, makanya mereka sekarang bayangin tuh, jadi Busido bahkan Daimyo tercepat jauh lebih cepat dari aku, karena mereka merasakan sendiri manfaat produk kita, di mana kasus-kasus yang dialamin oleh nyonya-nyonyanya sangat-sangat membaik, sampai kalau aku nggak salah sudah lepas obat ya. Tapi apakah semua orang bisa lepas obat dari hipertensi? Tidak, oke. Ada yang perlu seumur hidup, ada yang tidak. Jadi hipertensi ini unik unik ya. Tapi aku lihat Subarasi sangat 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 bagus ya, bisa bantu mengendalikan tekanan darah. Lalu gimana tekniknya? Misalnya teman-teman minum obat A ya, 3 kali 1 untuk hipertensi, lalu teman-teman minum Subarasi, tapi nggak bisa dosis rendah ya, paling nggak 3, 4 sehari Subarasi, misalnya. Jalanin ketika sudah terjadi perbaikan, teman-teman bisa tapering down, turunkan pelan-pelan, misalnya dari 3 kali jadi 2 kali, ya. Dilihat lagi 1-2 bulan, masih stabil bagus, turunin lagi 1 kali, masih bagus, turunin lagi setengah, masih bagus, turunin seperempat, masih bagus, minum 2-3 hari sekali. Itu namanya tapering down, ya. Lalu yang berikutnya dosis yang sudah ditentukan oleh dokter tadi seperti aku bilang bisa di tapering down. Terus apalagi yang perlu kita perhatikan pada orang hipertensi, lifestyle, dosis, semua obat yang diberikan dokter jangan sok tahu, dilihat pemantauannya setelah stabil baru di tapering down, lalu jangan minum kopi ya, sebenarnya jangan ngerokok sih walaupun aku smoker ya, lalu minum pengawet, alkohol, semua zat-zat yang berbentuk soda itu nggak bagus ya, garam kurangi. Nah gitu. Lalu apa gunanya kok acaranya bawa usukusi? Usukusi akan bantu kebetulan semua toksin, semua zat yang buruk tadi masuk ke usus dibuang cepat-cepat, ya, sehingga risk untuk naikkan tensi akan menghilang. Begitu teman-teman ya. Next. Banyak yang tanya juga, "Dok, minum obat duluan atau minum produk AFC duluan?" Minum produk AFC duluan. Kenapa? Karena produk AFC bukan kimia ya teman-teman ya. Jarak berapa? 1 jam, 1,5 jam lah, begitu. Next. Ini faktor resiko, jadi kalau Anda punya faktor-faktor resiko ini, oke ya, maka teman-teman coba coret satu persatu, maka kemungkinan Anda hidup sehat bebas hipertensi akan terjadi. Seperti aku laki-laki, umur udah setengah, riwayat keluarga ada, waduh, ini nggak bisa dirubah nih, ya nggak? Masa gue mau jadi cewek, kan nggak bisa nggak ya? Jadi ini nggak bisa. Nah ini kita harus waspada karena kita lebih tinggi kemungkinannya. Lalu gemuk, untungnya gue belum terlalu gemuk sih, tapi udah mulai nih nggak pernah olahraga, agak naik berat badan. Merokok iya, kurang aktivitas fisik iya, konsumsi garam iya, diet lemak tinggi iya, psikososial dan stres, wah sejak dikasih Angga bonus Busido nggak ada lagi gue. Konsumsi alkohol untungnya nggak,
dislipidemia untungnya enggak, dan aku nggak ngopi. Jadi kalau dilihat dari faktor ini aku, ada 5 di antara 8. Faktor aku hipertensi tinggi sekali, jadi aku harus jaga ya. Teman-teman juga lihat ya, jadi coret aja nih, kecuali yang di atas nggak bisa dimodif karena itu bawaan. Kalau yang di bawah teman-teman coret-coret ya, kalau bisa itu dicoret, tensi aja kemungkinan sampai kita meninggal nggak naik naik